Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Gilang Rediansyah, Arifah Permata Alfat, dan Eka Rahma Maharani akan mempresentasikan teori perdagangan internasional Comparative Advantage. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif, meski memiliki biaya absolut yang rendah. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional melalui perdagangan bebas. Maka negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya saja. Selain itu, penerapan teori keunggulan komparatif yang dilakukan melalui perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Ketika semua negara melakukan, manfaat perdagangan bebas akan maksimal. Begitu juga dengan alokasi sumber daya. Teori ini dicetuskan oleh David Ricardo dalam buku yang berjudul Principles of Political Economy and Taxation tahun 1817. Asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif. Ricardo mengemukakan beberapa asumsi penting dalam teori keunggulan komparatif, antara lain: pertama, produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Kedua, tidak ada biaya transportasi, yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Ketiga, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Keempat, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Kelima, tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik tetapi immobile antar negara. Perbedaan antara keunggulan komparatif dengan keunggulan absolut. Keunggulan komparatif datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Biaya peluang adalah manfaat yang hilang ketika kita memilih satu alternatif terbaik berikutnya. Misalnya, seorang pekerja dapat menggunakan 1 jam kerja untuk menghasilkan 3 kain atau 6 sepatu. Meskipun mungkin ada alternatif lainnya, asumsikan mereka bukanlah alternatif terbaik berikutnya. Dalam hal ini, ketika dia memilih untuk memproduksi 3 kain, biaya peluangnya adalah 6 sepatu. Sebaliknya, ketika dia memproduksi 6 sepatu, biaya peluangnya adalah setengah kain. Sementara itu, keunggulan absolut datang dari biaya per unit yang lebih rendah. Hal itu muncul ketika suatu negara, satu, menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input yang sama, atau dua, menghasilkan kuantitas yang sama tapi menggunakan input yang lebih sedikit, atau tiga, menghasilkan kuantitas yang sama tetapi lebih cepat. Dalam contoh di atas, pekerja memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi sepatu. Dia dapat menghasilkan 6 unit untuk 1 jam kerjanya, lebih banyak daripada hanya menghasilkan 3 unit untuk kain. Contoh keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah prinsip utama dalam perdagangan internasional. Hal itu menjelaskan mengapa perdagangan bebas akan bermanfaat bagi negara yang terlibat. Sebagai contoh, katakanlah dua negara, Indonesia dan Malaysia, menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua barang, yaitu kain dan sepatu, per jam kerja untuk masing-masing negara. Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu. Malaysia dapat menghasilkan 90 kain dan 80 sepatu. Dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia untuk per jam kerjanya. Oleh karena itu,
Menurut teori keunggulan absolut, Indonesia dan Malaysia seharusnya tidak berdagang satu sama lain. Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis produk. Tetapi, jika menggunakan keunggulan komparatif, kedua negara seharusnya berdagang. Menurut teori ini, perdagangan keduanya saling menguntungkan jika masing-masing fokus pada produk yang memiliki biaya peluang terendah. Untuk mengukur biaya peluang, pertama, hitung harga relatif satu unit kain terhadap sepatu di masing-masing negara. Di Indonesia, satu unit kain setara dengan 1,2 unit sepatu. Di Malaysia, satu unit kain setara dengan 0,89 unit sepatu. Dari tabel di atas, kita dapat mengatakan biaya peluang untuk memproduksi satu unit kain di Indonesia sama dengan 1,2 unit sepatu. Sementara itu, di Malaysia, biaya peluang satu unit kain sama dengan 0,89 unit sepatu. Asumsikan harga untuk masing-masing produk adalah sebesar biaya peluang. Oleh karena itu, harga kain di Malaysia lebih murah dibandingkan dengan harga kain di Indonesia. Hal itu terjadi karena harga relatifnya terhadap sepatu lebih rendah. Kemudian, jika kita balik perhitungannya, kita hitung harga relatif satu unit sepatu terhadap kain di masing-masing negara. Harga satu unit sepatu di Indonesia setara dengan 0,83 unit kain. Di Malaysia, harga satu unit sepatu setara dengan 1,125 unit kain. Sebagaimana sebelumnya, asumsikan harga sama dengan biaya peluang. Di Indonesia, harga satu unit sepatu sama dengan 0,83 unit kain, lebih murah dibandingkan dengan di Malaysia, di mana harga satu unit sepatu sama dengan 1,125 unit kain. Menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya terjadi dan menguntungkan. Secara komparatif, Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi sepatu, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan dalam produksi kain. Jadi, Indonesia seharusnya membeli kain dari Malaysia dan sebaliknya, Malaysia seharusnya membeli sepatu dari Indonesia. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Terdapat beberapa kritikan terhadap asumsi yang disampaikan oleh Ricardo, yaitu 1. Produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep Ricardo jauh lebih dari kenyataan, karena ekspor-impor melibatkan banyak negara dan barang. 2. Perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikan tidak ada adalah mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. 3. Tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin misalnya, memungkinkan produksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. 4. Tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika ke industri yang berbeda. Ketika industri mereka tutup, mereka tidak dapat berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya dengan mudah. Misalnya, mekanisasi membuat beberapa buruh menganggur. Mereka biasanya tidak dapat beralih ke sektor lainnya seperti manufaktur karena pendidikan dan keterampilan yang rendah. 5. Model mengecualikan efek teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas tenaga kerja. Itu juga mempengaruhi perbedaan kualitas barang modal di sebuah negara, yang mana tidak diperhitungkan dalam model.